Nah, Prof, untuk mengatasi ya, tafsir atas etik yang memang, bersayap gitu ya, mungkin ya penafsirannya. Ya, bukan bersayap, tapi bersayap-sayap. Lah, ya ditafsirkan berbeda-beda itu terus bagaimana? Apa yang dilakukan oleh DKPP? Ya, akhirnya kan kita harus pembuktian. Maka pembuktian pada akhirnya itu tidak bisa pembuktian formal saja, tapi kita harus melihat. Walaupun pemeriksaan di DKPP di kode etik ini kan tidak terlalu kayak pengadilan negeri terlalu bertele-tele. Kita kan tidak perlu terlalu panjang. Ya, kelihatan gitu loh. Hakim yang menyidangkan itu punya sense of justice juga, sense of etik juga. Jadi kalau udah terasa, oh ini memang salah, paling tidak kita beri teguran. Enaknya sanksi etik ini kan ada teguran, peringatan. Kalau hukum nggak ada tuh. Teguran atau peringatan sifatnya mendidik, jangan begitu lagi ya. Setidaknya kalau saudara itu memang tidak salah, tapi melakukan hal-hal yang menimbulkan kecurigaan itu sudah salah, maka kita kasih peringatan. Jadi sanksinya peringatan. Kecuali kalau yang sudah sangat berat, nah baru dipecat. Jadi sanksinya itu karena kita diberi ruang pendidikan, ruang untuk mendidik dengan sanksi peringatan, maka hakimnya lebih mudah menjatuhkan sanksi, ya kan? Asal ada bukti-bukti yang tidak terlalu kuat pun bahwa sudah menimbulkan masalah ketidakpercayaan, itu sudah cukup memberi peringatan. Jadi grade-nya itu teguran. Ya, teguran itu peringatan mulai dari ringan sampai yang keras. Ringan, biasa, keras. Itu teguran. Kemudian ada pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap. Yang paling berat ya yang tetap. Kalau sementara itu sampai kondisi tertentu tercapai, dia balik lagi. Jadi sama skorsing. Oke. Ini pertanyaannya awam, saya sebagai awam, Prof ya. Artinya kalau etik ini gitu kan, sidang putusan DKPP ini apakah juga mengikat secara hukum, Prof? Iya, dia mengikat karena di undang-undang sudah jelas final dan mengikat. Jadi siapa saja penyelenggara negara terikat pada putusan undang-undang yang mengatakan putusan DKPP itu final dan mengikat. Tidak bisa lagi dibawa lalu dinilai kembali oleh pengadilan hukum. Tidak bisa. Tidak bisa banding gitu. Belum ada mekanisme. Saya pun mengusulkan ada mahkamah etika, tempat banding etik. Tapi harus sesama pengadilan etik. Tidak bisa dibawa ke Mahkamah Agung. Saya sudah berkali-kali menyampaikan ke Mahkamah Agung. Tapi mereka berlindung di balik formalisme, prosedur. Gitu kan? Jadi para hakim itu tidak mau diajak berinovasi. Hanya ingin menikmati jabatannya, kedudukannya sendiri-sendiri. Di era seperti sekarang tidak bisa begitu. Seorang ketua Mahkamah Agung itu harus mengambil peran untuk membangun sistem peradilan modern. Nah, tapi ya sudah, itu hak mereka ya. Tapi saya sudah mengingatkan, pengadilan hukum tidak berhak menilai hasil peradilan etik. Tapi ini terjadi. Beberapa putusan DKPP dibatalkan oleh pengadilan itu. Lucu. Karena asumsi di kalangan para sarjana hukum yang baca buku hukum pun sebetulnya belum tamat, apalagi belajar etika, tidak diajarkan di Fakultas Hukum soal etika itu. Umumnya sarjana hukum berpendapat norma hukum itu adalah norma tertinggi, supremacy of law, itulah yang dimuliakan dalam hidupnya. Tidak ada yang lebih tinggi di dalam hidup kecuali hukum. Hebat sekali hukum. Betul. Nah, ditambah doktrin positivisme logik namanya. Puncaknya itu Auguste Comte dan Hans Kelsen, pendiri Mahkamah Konstitusi pertama di dunia tahun 1920 di Wina. Dia mengajarkan teori yang sangat ekstrem. Hukum itu paling tinggi. Ilmu hukum itu tidak boleh dicampur dengan ilmu etika, ilmu moral, agama, apalagi gitu. Jadi pokoknya itu
dinikmati oleh para sarjana hukum doktrin tentang supremacy of law yang ekstrim itu. Maka norma etika bahkan agama tidak boleh bertentangan dengan hukum. Hukum lebih tinggi dari agama, hukum lebih tinggi dari etika. Maka kalau ada putusan pengadilan etika bisa dibatalkan oleh pengadilan hukum. Itu merasanya seperti itu saja. Tapi itu teori abad 19. Sekarang tidak begitu lagi. Nah, banyak sarjana hukum yang tidak mengerti masalah. Dia langsung menilai putusan DKPP. Ngawur sekali. Dia merasa kalau tidak melanggar hukum berarti tidak melanggar etik. Itu salah. Semua yang melanggar hukum pasti melanggar etik. Tapi semua yang tidak melanggar hukum belum tentu tidak melanggar etik. Jadi pelanggaran etik itu lebih luas. Jadi kalau suatu putusan peradilan etik mengatakan, oh ini si A melanggar etik, dinilai secara hukum, bisa saja tidak ada hukum yang dilanggar. Karena memang ini bukan hukum. Bukan ranahnya mereka. Maka dia tidak bisa menilai. Maka sekarang sudah lebih dari 10 putusan DKPP dari ratusan, lebih dari 10 yang dibatalkan oleh pengadilan tun ataupun Mahkamah Agung. Karena mereka menggunakan perspektif. Karena dia menggunakan perspektif hukum berbeda, gitu kan? Nah, apa sikap kami? Dalam ketentuan undang-undang sudah jelas. Putusan DKPP bersifat final dan mengikat bagi presiden. Kalau KPU pusat, Bawaslu pusat diberhentikan oleh DKPP, maka presiden wajib mengeluarkan Kepres untuk pemberhentian. Final mengikat, kata undang-undang. Kedua, putusan DKPP final dan mengikat bagi KPU. Ketiga, final mengikat bagi Bawaslu. Jadi KPU atasan wajib menerbitkan keputusan. Final mengikat. Maksudnya, kenapa harus dicabut lagi oleh pengadilan itu? Ya kan sudah final mengikat. Nah, KPU datang sama saya berkonsultasi, Prof, ini ada putusan DKPP yang sudah final dan mengikat oleh putusan Mahkamah Agung, dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Saya mengatakan ada punya dua pilihan, tunduk pada putusan Mahkamah Agung atau tunduk pada putusan DKPP. Mana yang berdasarkan undang-undang yang benar? Yang menurut undang-undang final mengikat di sini, bukan di sana. Di sana itu lex generalis, di sini urusan pemilu di sini, bukan di sana. Mahkamah Agung seharusnya menyatakan dirinya tidak berwenang, bukan urusan dia. Mengikuti putusan DKPP ada masalah. Nanti pihak yang kedua pasti melapor ke DKPP. Bagaimana DKPP mengadili saudara? Pasti saudara dipecat karena melanggar putusan DKPP. Maka Anda terancam dipecat oleh DKPP. Mungkin sidangnya nggak usah panjang-panjang dan saya tidak akan tersenyum melihat saudara. Karena Anda tidak melaksanakan putusan DKPP. Kalau Anda mau dipecat, boleh, silahkan. Tapi kalau Anda tidak melaksanakan putusan yang salah dari Mahkamah Agung, nggak ada sanksi. Boleh pindah. Nah, alhamdulillah sampai sekarang tidak satu pun putusan DKPP yang tidak dilaksanakan oleh KPU maupun Bawaslu. Yang belum hanya presiden, karena menyangkut KPU pusat dan Bawaslu pusat. Harus begitu, kita mesti tegas. Ini bukan untuk kepentingan saya, kepentingan bangsa dan negara. Sekaligus kita mesti menyadarkan bahwa hukum itu tidak segala-galanya. Jangan mengelola kehidupan ini semuanya serba hukum. Itu sudah ketinggalan zaman. Sekarang hukum itu caranya mengendalikan perilaku masyarakat dengan cara apa? Sanksi. Sanksi hukum terberat itu pidana mati. Sekarang sudah 140 negara menghapus pidana mati karena dianggap tidak manusia lagi. Maka sekarang ini rata-rata umat manusia dunia hanya mengandalkan penjara. Maka pendekatan hukum itu pendekatan mempenjarakan orang. Nah, sekarang timbul masalah. Apakah penjara itu solusi? Semua penelitian di seluruh dunia kesimpulannya sama. Jumlah orang yang tobat dari penjara itu minoritas. Kalau di Indonesia cuma 25%. 75% orang tidak tobat. Itu kan lebih parah lagi. Dari 75% itu ada yang merasa dendam, merasa dizalimi,
dipenjarakan padahal dia tidak merasa salah. Ada yang begitu gitu. Tapi ada juga yang makin belajar, pencopet gara-gara masuk penjara jadi perampok. Jadi lebih pintar. Nah, itu namanya school of criminals. Jadi penjara itu tidak seluruhnya itu solusi. Maka jangan semuanya pakai hukum. Apalagi kalau kita berurusan dengan public office, jabatan publik, dengan kantor-kantor bernegara yang membutuhkan kepercayaan publik, yang isinya amanah. Kalau kita dekati hanya dengan hukum, maka proses hukum itu lama. Ketika seorang pejabat di proses hukum, dia belum bersalah sehingga dia tidak harus mengundurkan diri, tidak harus berhenti selama belum terbukti. Tapi selama proses persidangan berlangsung, nama lembaga dan jabatan publik itu sudah rusak di mata publik, jadi tontonan tiap hari. Maka diperlukan mekanisme yang lebih sederhana, lebih cepat. Bukan maksud memenjarakan orang. Yang sudah terbukti tidak efektif, tidak banyak gunanya. Justru yang diperlukan itu menyelamatkan institusi dari orang yang bermasalah. Maka yang penting itu dipecat, cepat-cepat dipecat kalau orang itu terbukti melanggar kode etik. Nah, dengan begitu kita bisa menyelamatkan mukanya negara, wajahnya jabatan-jabatan publik yang memerlukan kepercayaan. Nah, Prof, selain penindakan tadi, apa sebenarnya tugas dan wewenang DKPP? Hanya itu saja. Penindakan itu tadi. Ya, artinya memeriksa, mengadili, dan memutus dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Cuma sekarang ini berkembang ide, jangan cuma penyelenggara pemilu, pesertanya juga kode etiknya itu harus disediakan juga untuk kandidat. Jadi kandidat itu bisa juga dipecat. Cara memecat kandidat itu diskualifikasi. Jadi kalau dia melanggar kampanye, daripada pakai pidana pemilu yang nggak jelas sanksinya, panjang prosesnya, ya sudah pakai etika saja, etika peserta pemilu dan etika kandidat calon yang ancamannya diskualifikasi. Itu jauh lebih menakutkan dari penjara. Uang penjara remisinya banyak, ya kan? Nah, jadi sekarang muncul ide, di samping ada kode etik penyelenggara, juga ada kode etik peserta dan kandidat calon. Nah, kalau misalnya itu ada, itu bisa ditambahkan menjadi tugasnya DKPP. Jadi nama DKPP itu tetap, cuma kepanjangannya tambah 2 huruf aja. Sekarang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, nanti bisa jadi Dewan Kehormatan Penyelenggaraan dan penyelenggaraan pemilu. Penyelenggaraan pemilu. Nah, Dewan Kehormatan Penyelenggaraan itu melibatkan semua aktor, penyelenggara, peserta, kandidat. Nah, gitu. Itu ada ide semacam itu. Ya boleh-boleh aja. Pembentuk undang-undang silahkan pemerintah. Sudah disampaikan ke pemerintah atau ke legislatif? Wah, sudah baca mereka. Ya, dalam rakor dengan Polkam sudah saya sampaikan. Sudah ada respon, Pak? Ya, kalau orang politik itu selalu iya ngomongnya, nggak benar tidak. Cuman dikerjain apa enggak itu soal lain. Menyangkut kepentingan mereka juga, Mas. Iya, saya kan kemarin ketemu Unimar kan datang ke DKPP, ya kita sampaikan, oh dia senang sekali. Tapi ya kita kan nggak bisa 100% pegang. Ya, politisi. Ya, dia kan bukan dia juga yang menentukan. Walaupun dia itu sungguh-sungguh, tapi kan dia harus meyakinkan dengan cara yang tepat. Maka kita tunggulah. Oke. Prof, tadi kan Profesor menyampaikan bahwa selama memimpin DKPP ini juga melakukan upaya-upaya perbaikan dalam konteks penyelenggaraan pemilu. Artinya kan ada upaya pencegahan sebenarnya. Ya, itu. ya. Nah, itu upaya-upaya pencegahan apa sih yang harus dilakukan, Prof? Kalau pencegahan dengan cara sosialisasi ke partai juga, ke semua penyelenggara, itu kita sampaikan. Maksudnya tidak lain supaya mereka tahu dulu lah. Pencegahan yang paling baik itu kan pencegahan oleh diri masing-masing. Untuk itu perlu memahami mekanisme etiknya ini. Saya tidak hanya menjelaskan mengenai etik penyelenggara, tapi etika politik pada umumnya, etika pemilu pada umumnya, dalam rangka membangun demokrasi yang terpercaya. Malah saya juga mengajak semua orang memikirkan mengenai etika bernegara, berbangsa. Kita kan punya semua lembaga punya kode etik.
tapi belum ada langkah untuk mengkonsolidasi dan mengintegrasikan semuanya. Lalu dilengkapi dengan mahkamah tertinggi tempat banding yang tadi dipersoalkan. Jadi kalau ada orang tidak puas dengan putusan DKPP, ya silakan banding ke tempat yang memang etika, bukan pengadilan hukum gitu. Nah jadi memang termasuk juga pembenahan KY, Komisi Yudisial. Itu lembaga penegak kode etik satu-satunya yang ada di konstitusi di dunia. Di tempat lain tidak ada di konstitusi, itu di undang-undang aja. Jadi kita saking semangat waktu reformasi, Komisi Yudisial kita taruh di konstitusi, undang-undang dasar, ya kan? Tapi setelah dia bekerja, pada sayang ini, kayak ke DPD, adanya sama dengan tidak adanya. Tidak ada greget gitu. Jadi caranya harus kita benahi. Jadi menurut saya KY itu pantas kita kembangkan khusus urusan etika saja, tapi bukan hanya etika hakim dan penyelenggara negara lainnya. Nah, itu usul saya. Ada kata-kata dan penyelenggara lainnya sehingga KY itu lebih berguna. Tapi tugasnya dibatasi, jangan ngurusin administrasi dan yang lain-lain, tapi hanya mengurusi pelanggaran etik saja. Tapi diperluas untuk semua. Nah, itulah nanti jadi pengadilan tertinggi di bidang etika. Nah, maka saatnya kita membangun sistem hukum berendeng dengan sistem etika bernegara. Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, punya TAP masih berlaku sampai sekarang, TAP nomor 6 tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa, itu harus dibaca sebagai sumber hukum tata negara dan sumber etika ketatanegaraan. Dua-duanya, bukan hanya hukum tapi etika juga. Nah, Prof, dulu kan Prof Jimli juga yang mengawali ya ketika MK baru berdiri gitu. Di DKPP juga sama, mengawali merintis lembaga ini. Nah, sejauh ini apa saja yang sudah dilakukan Profesor untuk membangun lembaga ini sampai sekarang? Saya mulai dengan contoh dulu. Jadi saya mulai itu waktu saya diminta menjadi ketua Dewan Kehormatan KPU tahun 2009. Saya selesai di MK 2008, saya jadi ketua Dewan Kehormatan KPU, kan? Nah, kita bikin sidangnya kayak MK. Waduh, ada kritik dari masyarakat, tokoh-tokoh. Mentang-mentang mantan ketua MK sidang di KPU, dikira MK apa ini? Ini kan bukan MK, lu kayak MK aja. Ini kan masalah etika aja, ini mesti tertutup. Ada yang ngomong begitu. Saya bilang, ya aja, tidak apa-apa. LSM juga meritik. Mentang-mentang mantan ketua MK, kita dianggap kayak MK saja. Terus yang KPU yang kita pecat pertama kali, ngadu ke polisi. Merasa dipermalukan di sidang terbuka. Tidak apa-apa. Kan? Macam-macam. Saya jelaskan, ini kan namanya ijtihad. Tidak dilarang di dalam undang-undang. Kalau tidak dilarang, itu berarti boleh. Dalam hidup ini, undang-undang, konstitusi, jangan salah dipahami. Jangan dikira kita itu, ya kan, yang tidak ada dalam konstitusi berarti haram. Tidak begitu. Kalau tidak ada di konstitusi berarti boleh. Tidak ada di undang-undang berarti boleh. Yang penting cek di undang-undang, cek di konstitusi, dilarang apa enggak. Semua yang tidak dilarang berarti halal. Nah, kita bikin, asal diatur dulu. Kan kita atur, dia tata tertibnya. Semua orang yang berperkara ini sudah tahu kalau mau berperkara ini aturannya. Setuju? Oke, jalan terus, daftar. Gitu. Semua kalau mengandalkan undang-undang titik dan koma, bagaimana negara mau bergerak maju? Salah kita mempersepsi hukum selama ini sebagai penghambat kemajuan. Hukum itu pembebas kemajuan, bukan penghambat. Konstitusi itu memang benar, sebagian fungsinya itu membatasi kekuasaan. Tapi konstitusi juga adalah pembebasan rakyat Indonesia dari penjajahan. Begitu disahkan tanggal 18, 17 kita proklamasi, kita belum punya apa-apa. Modal kita cuma selembar kertas namanya Undang-Undang Dasar. Jadi Undang-Undang Dasar itulah yang membebaskan bangsa kita untuk apa aja, menghadapi penjajahan. Jadi hukum itu pembebasan, bukan sekedar pembatasan. Nah, begitu loh ya. Nah, jadi kita buatlah aturan.
Sejak itu terus lama-lama orang terima. Dan memang di seluruh dunia lembaga penegak kode etik itu belum dikonstruksi sebagai pengadilan. Belum. Di Amerika pun disebut Ethics Commission. Banyak, misalnya 50 negara bagian di Amerika, 42 negara bagian sudah membentuk Permanent Ethics Commission yang berwenang memecat pejabat di negara bagian. Tapi sidangnya tertutup, mekanismenya itu belum dikonstruksi kayak pengadilan modern. Nah, kita di sini kita konstruksi sebagai pengadilan modern. Dan saya bilang di buku saya di mana-mana, itu ceramah saya di Australia kemarin saya kasih tahu, kita ingin mempelopori peradilan etika karena zamannya sudah menghendaki perkembangan semacam itu. Semua proses peradilan etika sama kayak peradilan modern yang lain, peradilan hukum harus terbuka, kecuali hal-hal yang harus ditutup. Misalnya pengadilan agama mau menceraikan orang, prinsipnya terbuka, tapi kalau ada kasus tertentu lebih baik tertutup, hakim memutuskan tertutup, boleh. Jadi bukan harus selalu terbuka, bisa saja ditutup, tapi prinsipnya terbuka. Nah, MKD dalam tata tertibnya tertutup kecuali, tapi saya beri tafsir dulu kan saya pernah diundang. Ya sudahlah kalau udah begitu, tapi saya bilang dalam hal ada kasus-kasus tertentu, belum ada kasus setnopnya belum ada. Nanti saya bilang boleh terbuka. Jadi jangan kaku. Nah, alhamdulillah mereka ikuti itu karena ada dikehendaki oleh masyarakat. Artinya hakim MKD melepaskan haknya untuk sidang tertutup karena kepentingan yang lebih luas. Nah, gitu. Jadi intinya kita ini sedang mempelopori peradilan etika. Saya bersyukur konsep peradilan etika itu diterima di DPR, di Undang-Undang MD3. Maka Badan Kehormatan DPR ganti nama menjadi Mahkamah Kehormatan DPR. Sejak itu dengan resmi berdasarkan undang-undang, konsep penegakan kode etik di Indonesia sudah diterima sebagai mahkamah, sebagai proses peradilan. Nah, kita syukuri walaupun prakteknya MKD kemarin itu banyak orang tidak puas. Tapi ada dua hal yang penting untuk dicatat. Satu, konsep mahkamah sudah resmi. Mahkamah itu artinya pengadilan. Satu. Yang kedua, berkat kasus Setia Novanto, seluruh rakyat Indonesia sampai ke desa-desa, RT RW mengenal ada yang namanya MKD. MKD itu yang saya sebut kemarin. DKPP aja udah 3 tahun, yang tahu itu hanya orang-orang politik saja. Sekarang MKD dalam waktu 1 minggu saya bilang, semua orang di pelosok-pelosok tanah sudah MKD. Walaupun dia dengan marah, dengan jengkel. Menerima MKD itu bukan sesuatu yang positif, tapi tidak apa-apa, yang penting terkenal dulu. Saya bilang, jadi sekarang kita mempunyai kesempatan. Pertama, ini sudah diketahui umum ada yang namanya peradilan etik. Sekarang kesempatan kita memperbaiki. MKD-nya harus diperbaiki. Salah cara sidangnya kemarin itu, tapi itu yang salah itu memang tertulis di undang-undangnya kayak gitu, nggak bisa apa-apa dia. Ada mahkamah, ada panel, ada. Lalu anggotanya ikut bertanya. Salah. Jadi hakimnya ikut menjadi pengacara sekaligus jadi penuntut umum. Lalu bagaimana? Nah, jadi memang harus dibenahi. Jadi saya rasa kita syukuri saja peristiwa terakhir kasus Setia Novanto itu untuk memberi pembelajaran bagi bangsa, memperbaiki sistem etika berbangsa, bernegara secara lebih baik ke depan. Nah, Prof, selama memimpin di KPP ini, ada kendala yang lah ya banyak lah, karena ini barang baru. Dan tapi saya tidak putus tidak cepat hilang akal gitu. Saya bilang sama kawan-kawan ini, Anda tidak punya latar belakang pengadilan ya apalah, sambil belajar aja. Bareng-bareng saya belajar. Sambil belajar terus saja kita menemukan hal-hal baru. Misal di peradilan hukum tidak mungkin seorang pengadu dihukum. Di sini bisa dihukum. Pengadu mengadukan teradu. Teradunya ini tidak terbukti, malah pengadunya yang dihukum, dipecat.
Ada kasusnya di sini. Nah, kalau saya mengikuti, saya bilang teman-teman, kalau kita mengikuti standar prosedur peradilan hukum, nggak bisa ini. Tapi karena kita ini etika, ya monggo kita diskusikan baik buruknya. Jadi ada seorang pengadu KPU mengadukan teman Panwas, temannya, sesama. Setelah diperiksa ternyata dia mendahului sebelum diadukan. Oh gitu. Sebenarnya dia bermasalah, tapi karena dia gelagat mau diadukan, dia mengadukan dulu. Nah itu terbukti di dalam persidangan. Masa hanya gara-gara prosedur formal kita lalu misalnya kita tolak lalu diadukan baru lagi, ya kan? Itu memperpanjang masalah. Ya, kelamaan. Ya sudah jelas di sini. Jadi pengadunya kita pecat, teradunya kita rehabilitasi. Ah, itu tidak pernah kejadian dalam sejarah umat manusia di pengadilan hukum, tidak ada itu. Tapi kalau di sini, lah kita fleksibel karena standar belum ada yang baku. Nah, kita membuat standar sambil jalan. Itu contohnya. Dan banyak hal-hal yang sifatnya itu bertumbuh gitu, dan itu menjadi objek kajian ilmiah di bidang hukum dan etika. Sehingga pada suatu saat nanti saya sudah bilang sama dekan-dekan fakultas hukum dalam beberapa kali pertemuan, ya kan, munas dekan-dekan fakultas hukum, suatu kali nanti mungkin tidak sampai 1 abad lagi akan datang suatu pikiran kolektif sarjana hukum yang berpendapat bahwa fakultas hukum harus ganti nama menjadi fakultas hukum dan etika. Bukan etika hukum dalam arti sempit, bukan etika profesi hukum dalam arti yang lebih sempit lagi, tapi hukum dan etika sebagai sistem norma yang sama, berdiri sejajar. Nah, namanya fakultas hukum dan etika. Tepuk tangan. Tapi belum sekarang. Kalau sekarang terlalu dipaksakan. Pelan-pelan sampai akal sehat kolektif, ya kan, pengusung ide itu, kesadaran itu menjadi ius communis opinio doctorum, menjadi pendapat umum yang bisa dijadikan doktrin sebagai sumber referensi pengambilan keputusan. Ius communis opinio doctorum. Nah, kalau itu sudah begitu, semua orang sudah begitu berpikirnya, tinggal ketok palu. Apa target Profesor selama memimpin di KPP? Target apa? Selama memimpin di KPP ini apa yang Profesor bayangkan akan menjadi goals besar? Enggak, targetnya saya bikin besar. Kita ingin membangun etika kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga yang kita kerjakan di sini hanya skrup kecil dalam rangka agenda besar. Jadi semua karyawan, semua hakim, pertama harus tahu diri. Tugas kita ini sedikit sampai di sini aja. Tapi kita harus tahu konteks yang besar. Nah, gitu. So, konteks yang besar itulah yang akan menuntun kita cara bekerja tidak eksklusif, tidak sempit. Tapi kita mesti tahu diri. Kita ini hanya ngurusin penyelenggara saja, penyelenggara pemilu aja.